Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah bermimpi untuk sukses tanpa adanya persiapan. Nah, jadi anak bunda, jika kita ingin sukses, kita harus butuh persiapan. Nah, salah satu persiapannya adalah kita harus rajin dan semangat dalam belajar. Oke, pada kali ini kita akan masuk pada pelajaran bahasa Indonesia. Masih tema 4B, subtema yang ketiga, yaitu energi alternatif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks petunjuk. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan manfaat atau kegunaan teks petunjuk. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat teks petunjuk penggunaan alat elektronik. Oke. Nah, sudahkah Ananda menghemat energi? Salah satu cara menghemat energi adalah menggunakan peralatan listrik sesuai dengan keperluan. Misalnya menggunakan kipas angin saat udara panas. Tahukah Ananda cara menyalakan kipas angin? Nah, ini insya Allah Ananda semua pasti tahu ya cara menggunakan kipas angin. Tapi di sini kita akan belajar tentang mengenai teks petunjuk. Nah, teks petunjuk penggunaan suatu alat. Nah, jadi di sini Bunda akan menjelaskan teks petunjuk berupa alat yang sederhana, yaitu cara penggunaan kipas angin. Nah, teks petunjuk menjelaskan keterangan tentang penggunaan suatu benda dengan tepat. Teks petunjuk biasanya juga berupa peringatan atau imbauan tertentu kepada para penggunanya. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan tentang petunjuk penggunaan kipas angin. Oke, perhatikan ya, agar nanti Ananda Bunda mudah untuk membuat suatu teks petunjuk penggunaan dari suatu alat elektronik. Baiklah, yang pertama, colokkan steker kipas angin pada stop kontak. Kemudian yang kedua, tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin. Nomor pada tombol menunjukkan kencang atau pelannya putaran baling-baling dan angin yang dihasilkan. Sebaiknya tekan tombol yang menghasilkan putaran pelan terlebih dahulu. Nah, jadi Anda jangan langsung memutar tombol dengan yang kencang. Misalnya yang nomor 3 langsung Anda putar. Nah, jangan dulu ya. Jadi kita harus untuk memulai suatu menghidupkan kipas angin ini, kita harus mulai dengan tombol yang kecil terlebih dahulu. Baiklah, yang ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin agar anginnya menyebar ke seluruh ruangan. Kemudian yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya, karena itu akan membuang-buang listrik kita. Jadi itu sama dengan kita tidak menghemat energi listrik. Nah, yang kelima, segera matikan kipas angin jika suhu ruangan sudah turun dengan menekan tombol off atau angka 0 pada kipas angin. Nah, jadi jika terasa udara sudah dingin, jadi sebaiknya kita harus mematikan kipas angin kita ya Ananda. Nah, ini berlaku juga untuk AC, oke. Nah, yang keenam, lepaskan steker dari stop kontak. Nah, ini merupakan petunjuk dari penggunaan kipas angin. Baiklah, nanti Ananda Bunda akan Bunda tugaskan untuk membuat petunjuk seperti ini, petunjuk penggunaan suatu alat elektronik. Nah, terserah alat elektroniknya itu apa, oke. Nah, selanjutnya nih, kan karena kita berhubungan dengan energi alternatif, di sini Bunda akan menjelaskan suatu percobaan. Tenang saja, kita tidak akan melakukan percobaan ini karena nanti takutnya kan tidak didampingi oleh Bunda kan. Jadi sebaiknya kita setelah masuk saja kita melakukan percobaan membuat listrik dari buah lemon. Nah, di sini nanti maksudnya itu kita membuat suatu baterai dari buah lemon. Nah, di sini yang perlu kita siapkan yaitu lemon, kawat tembaga, paku atau potongan seng, nah kabel penjepit dan lampu LED kecil. Nah, langkah kerjanya, yang pertama kita tancapkan kawat tembaga dan paku atau seng pada lemon. Nah, kita tancapkan paku di bagian sini dan tembaga di bagian sebelahnya. Nah, tembaga sebagai kutub positif dan paku atau seng sebagai kutub negatif.
Nah, hubungkan kedua kutub dengan kabel penjepit. Nah, ini dia bentuk kabel penjepitnya ya Ananda. Nah, seperti ini. Nah, jadi banyak menggunakan buah lemon seperti ini ya. Di sini mereka menggunakan 4 buah lemon. Buatlah rangkaian dengan menghubungkan kabel penjepit. Nah, perhatikan kutub positif dan negatif pada kabel yang sudah terhubung. Nah, di kabel itu nanti kita lihat kutub positifnya dan kutub negatifnya. Kemudian hubungkan rangkaian kabel pada lampu LED kecil. Nah, ini dia ya lampu LED kecilnya. Nah, ini sangat banyak kita jumpai ya lampu seperti ini. Nah, lihatlah nyala lampu. Jika belum menyala, rakitlah kembali rangkaian listrik dengan menambahkan jumlah buah lemon. Nah, berarti semakin banyak buah lemon ini, maka lampunya itu akan semakin menyalanya, mungkin semakin terang ya Ananda. Nah, kemudian lalu hubungkan kembali kabel dengan lampu. Nah, ini dia salah satu teks petunjuk untuk melakukan suatu percobaan. Jadi, bagian-bagian dari teks petunjuk dalam melakukan percobaan ini ada siapkan alat dan bahannya, seperti ya nih alat dan bahannya. Kemudian langkah kerjanya bagaimana. Nah, seperti itu ya Nanda. Nah, sebelum melakukan percobaan, kamu harus membaca langkah-langkah kerja percobaan. Nah, langkah kerja memuat petunjuk melakukan sesuatu. Nah, teks petunjuk itu sangat memudahkan seseorang, sangat memudahkan kita untuk melakukan sesuatu dengan benar. Nah, dengan adanya teks petunjuk itu, sesuatu yang kita lakukan itu lebih terarah. Jadi semakin mudah kita melakukan hal tersebut atau percobaan atau apapun itu kegiatannya. Nah, baiklah. Ayo sama-sama kita belajar. Yang pertama, sesuai dengan yang telah Bunda jelaskan tadi, apa yang dimaksud dengan teks petunjuk. Nah, ada Bunda singgung ya, teks petunjuk itu apa. Nah, yang kedua, jelaskan manfaat dari teks petunjuk. Nah, apa sih manfaat dari teks petunjuk tadi yang telah Bunda jelaskan? Nah, silakan nanti Ananda menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks petunjuk, apa manfaat dari teks petunjuk. Kemudian terakhir Ananda buat suatu teks petunjuk penggunaan salah satu alat elektronik. Nah, terserah, tadi Bunda sudah mencontohkan kipas angin. Nah, silakan Ananda cari alat elektronik yang lain, silakan dibuat teks petunjuk penggunaannya. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya Ananda dan harus rajin belajarnya. Oke. Baiklah Bunda, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.